tradisi puter kayun dan bongkahan batu penuh cerita mistis, inilah Geowisata Indonesia episode spesial Watu Dodol The Series. Hai Sobat Geonesia, jadi kali ini kita akan coba membahas mengenai tradisi puter kayun yang ada di Desa Boyolangu, Kabupaten Banyuwangi, yang beberapa waktu ke belakang ada rangkaian acara mulai dari awal Syawal hingga tanggal 10 kemarin. Jadi, kenapa kemudian kita penting membahas ini? Bahwa kemudian ada pesan-pesan dari nenek moyang kita, Ki Buyut Jakso, untuk generasi selanjutnya. Bagaimana cerita ini dimulai? Jadi, pada saat pemerintahan Belanda, pembentukan Jalan Anyer Panarukan itu terhenti di daerah Watu Dodol. Kenapa? Karena waktu itu terhalang oleh bukit yang sangat luar biasa besar, yang terisi batuan-batuan yang tua berumur 33 juta tahun, dan juga ada hutan yang sangat lebat dan dikatakan sangat angker sekali. Maka kemudian Belanda mencoba membuat sayembara untuk mendodol batu tersebut atau bukit tersebut untuk kemudian dijadikan jalan yang menghubungkan antara Banyuwangi dengan jalur Pantura yang ada di bagian utara. Dan setelah dibuat sayembara oleh Bupati Banyuwangi pertama Mas Alit waktu itu, kemudian tidak ada yang mendaftar. Kenapa tidak ada yang berani? Maka kemudian ternyata Mas Alit ingat bahwa beliau mempunyai kenalan orang sakti yang ada di daerah Bukit Silangu. Ya, sekarang dinamakan dengan daerah Boyolangu. Namanya adalah Ki Buyut Jakso, yang kemudian beliau menerima permintaan tersebut untuk mendodol batu, dan akhirnya beliau berkomunikasi dengan para penghuni yang ada di Bukit Watu Dodol. Dikatakan waktu itu ada jin yang menunggu lokasi tersebut, sehingga dikatakan untuk diminta boleh mendodol batu tersebut, tapi kemudian harus disisakan yang di tengah, yang sekarang kita bisa melihat sebagai Watu Dodol, dan juga yang di pinggir pantai yang sekarang di bawah Patung Gandrung. Ternyata pesan tersebut tidak cuma-cuma bisa ditelan oleh pikiran kita. Ternyata itu adalah pesan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang kemudian menghargai sebuah peradaban di masa lampau, yaitu ada di sana ada batu yang sangat luar biasa tua yang berumur 33 juta tahun, bukti bahwa Banyuwangi mempunyai gunung api bawah laut, sehingga kalau dikatakan dalam nama geologi dikatakan dengan nama lava bantal. Jadi lava yang pernah masuk ke dalam perairan sejauh atau sedalam kira-kira 750 meter, dan di sana ada batu gamping yang berasal dari terumbu karang yang terangkat. Jadi pesan itu adalah pesan bahwa Anda boleh kemudian merusak, Anda boleh kemudian memanfaatkan, tapi mohon disisakan sedikit untuk anak cucunya di kemudian hari. Itu adalah perjuangan dari buyut kita, Buyut Jakso, yang kemudian ingin anak cucunya tetap memperingatinya, sehingga ada tradisi puter kayun, naik delman atau dokar pada saat 10 Syawal. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena di masa itu mayoritas orang Bukit Cilang atau Boyolangu adalah kusir delman, dan kemudian di sana ada upacara tabur bunga. Tabur bunga kenapa? Karena pada saat pembentukan lokasi ini ada banyak orang yang mengalami kematian. Kenapa? Karena sangat sulit mendodol batu yang sangat tua dan sangat luar biasa kuat. Dan kemudian bangsa kita ternyata memang bangsa yang kemudian masih lebih senang dengan mitos atau legenda. Maka kemudian dibuatlah legenda jin yang kemudian berkomunikasi. Kemudian dikatakan hutan yang angker, ya sangat cocok bahwa kemudian hutan lebat itu pasti angker kita melihatnya. Dan kemudian bicara pesan jin adalah, contohnya simpel adalah kalau kita melihat sebuah tempat yang dikasih papan himbauan pembuangan sampah tapi tidak diindahkan oleh manusia, oleh kita. Tapi ketika papannya itu tidak ada, kemudian lokasinya diganti oleh kuburan biasanya, maka kemudian tidak akan ada orang membuang lagi di sana. Mama bangsa kita adalah bangsa yang senang dengan namanya geomitologi, atau kaitan dengan geologi dan juga mitos. Maka kemudian ini adalah sebuah cerita panjang yang sangat luar biasa, yang kemudian harus kita pahami bahwa nenek moyang kita adalah nenek moyang yang luar biasa, bisa mempunyai teknologi yang sangat luar biasa hingga membentuk jalan yang sekarang kita bisa lewati. Yang kedua, ada pesan bahwa Anda boleh merusak, Anda boleh membangun, memanfaatkan alam, tapi tolong disisakan untuk anak cucu, sehingga anak cucu tetap bisa bisa meneladani di masa-masa saat ini.
Fun fact, kami menemukan sebuah ruas jalan bernama Jalan Kayun di Surabaya. Dilansir dari koropak.co.id, nama Kayun berasal dari kata kayuan yang berarti tempat dengan banyak pohon. Menurut radar surabaya.jawapos.com, Puter Kayun telah ditulis oleh Hein Batenburg dalam bukunya Crocodile State, Kota Buaya tahun 1980 yang merekam aktivitas puter kayun yang banyak dilakukan orang-orang muda Belanda di Surabaya ketika sore tiba. Puter kayun yang dimaksud adalah aktivitas menikmati sejuknya sore hari di kawasan Kayun, Kalimas. Menarik. Apakah mungkin sebutan puter kayun di Surabaya adalah hasil adopsi dari puter kayun di Banyuwangi, di mana di antara keduanya memiliki kesamaan yaitu area dengan banyak pohon?